Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Kembali lagi dengan kami. Duo review. Tapi hari ini kami tidak akan kami akan merosting sebuah film yang berjudul Setan Alas. Setan Alas. Ternyata saya kena prank lagi nih. Iya, aku juga kena prank. Padahal dalam trailernya itu ya, kalau ditonton tuh kayak film ini, Kita meremehkan. wah meremehkan. Kita bakal meremehkan film ini. Kayak memang kita menjudge film Iya. ini. Kita menjudge banget lah film ini. Tujuan datang juga pengen roasting sebenarnya. Roasting. Tapi nggak jadi karena di akhir film kami tepuk tangan. Kenapa? Wah, Ini yang ku cari-cari selama ini. film horor yang paling beda dengan yang lainnya. Iya. Kenapa dibilang beda? Bedanya itu hantunya nggak ada. Hantunya nggak ada. Hantu horor. Hantu horornya Hantu horor nggak ada. yang jadi penjahatnya itu nggak ada. Maksudnya penjahat Iya. hantunya itu nggak ada gitu. Jadi konsepnya itu mereka melawan si kreator. Iya. Aktor melawan kreator. banget. Konsepnya. Oh, Dari awal konsepnya udah cerdas sih. Cerdas sih. Dan Tapi memang dia sesuai yang dia bilang ya, 20 Iya. menit pertama itu dia sengaja bikin kayak horor pada umumnya. Makanya kita nonton tuh kayak masih garing. siapa yang bilang? Dia jelasin dong siapa yang bilang. Bilang 20 Oh menit. iya, Nggak iya, tahu iya. siapa yang bilang. Sutradaranya. Nah, Sutradaranya Kan sendiri kita bilang. review dulu, kenapa langsung ke Iya sutradara? juga sih, Kita udah, tepuk tangannya. dari awal. Absurd sih, dari judulnya udah absurd gitu loh. Dari poster film juga sebenarnya nggak terlalu wah-wah kali ya. Iya, tapi kayak momennya dia kayak ada kayak gitu, Iya. itu nggak ngeh loh itu. Iya, itu. iya. Dan pas di awal film, memang pembawaan film tuh kayak biasa, pergi ke hutan, naik mobil, ke sebuah villa horor, itu kayak klise banget, maksudnya alur yang orang tuh udah tahu lah. Di sini masih ada horor gini. Iya. Dan makin kesini memang benar horor. Nah, Memang horor. Nah, jadi waktu mereka ini datang dari mobil, mereka cerita nih, wah kita nih udah lama nih nggak liburan seperti ini. Dan ada adegan yang kayak memang film horor tuh apa? Kayak si Aninya melihat sosok seseorang gitu, kayak benda putih. Sok, weh, horornya hantu kuntilanak nih kan. Kita bahas-bahasnya kuntilanak nih. iya. Dan semakin ke film, makin ke villa, jumpa Mang Dadang. Kayak biasa, serem-serem, jump scare murahan. Iya. Yang, tapi memang ada yang kaget gitu di film itu. Di Iya. di bioskop tuh ada yang kaget Orang gitu. sebelah lagi. Orang sebelahnya ya kan. Absurd lah. Nah, Dan makin kesini, terus mereka ngobrol biasa. nah. Nah, normal tuh, itu kayak film Horor pada umumnya. Horor pada umumnya. Nah, mulai absurdnya itu waktu si pagi-pagi. Nah, pas pagi harinya si Ani dan si Budi ini ada suara teriakan dari kamarnya si orang tua ini, dan pas didobrak ternyata si Budi udah mati kena tusuk parah di dadanya. Iya. Nah, itu mulai nih, Di situ mulai ininya ya. mulai absurdnya. Iya. Karena Hah? apa sih? Apa sih? Iya, betul. Hah? Apa sih? Apa sih? Dan maksudnya acting mereka juga nih, kenapa maksudnya gitu loh, secara logika ya, kalau ada seorang dibunuh di sebelah, ada nggak sih dia nggak menggeligat, walaupun sesaat dia mati langsung nih, tapi kan sesaat kita pasti tutup itu kayak tersentak gitu loh. Dan Ani itu kan tidur di sebelahnya. Iya. Dari awal sampai akhir, yang bagusnya dari film ini itu adalah tidak ada kalimat baku. Maksudnya kalimat yang baku, yang aku, kamu, Iya. ayo, Iya. kita harus kesini, tuh nggak ada. Kayak Obrolan obrolan santai. kayak santai, kayak weh bangsat, Iya. anjing, Heeh. mulut dijaga. Itu kayak Iya. benar-benar kayak obrolan di Ngalir. kafe. Obrolan di kafe gitu. Dan di sini juga nggak ada yang apa ya, gimana ya, misalnya satu kalimat diselesaikan sama tokohnya masing-masing. Misalnya bapak menyelesaikan kalimat bapak, baru saya menjawab. Di situ nggak, dia timpa-timpa aja, Oh, iya. saling nimbrung gitu. Iya. Benar-benar apa sih bangsat, kayak kita berdebat Iya, betul. A dan B dan C, pokoknya ngalir aja. Iya. Ngalir, ngalir. Iya, betul. Terus titik balik film ini yang mulai kayak ini sebenarnya kemana sih arah ceritanya itu pas adegan di dalam mobil yang sejak mereka ketemu jurang. Oh iya. Sejak ketemu jurang kan mereka berhenti tuh balik ke villa tuh, ngobrol tuh dalam mobil. Yang kalau misal skenario gini di situ berarti konsepnya berubah jadi aktor melawan kreator. Iya. Budi dibunuh, karena Budi dibunuh nih sama si Ani. Kayak mereka lari ke Mang Ujang, maksudnya logis. Mang Dadang. Mang Ujang pula. Mang Dadang gitu. Jadi mereka kayak logis gitu loh. Ada pembunuhan nih, harus ada kita laporkan. Dan si Mang Dadangnya mati. Di situ masih kayak ini ke arah misteri mana? ya. Misteri nih, memang ada pembunuhan. Dan iya, aku mikirnya ini jadi cerita pembunuhan, jadi cerita psikopat. Dan apa mereka juga di situ logis gitu. Apalagi si Amir. Pas ketahuan Budi mati, jangan disentuh. Itu anjir. Iya. Maksudnya itu kayak jangan disentuh. Iya. Jangan sentuh, direkam Ani, dan di Iwan juga jangan disentuh bangsat katanya. Bener-bener kayak
fuck. Iya. Terus mereka akhirnya, ayo kita pergi dari sini, pergi ke mobil. Nah, biasanya film horor itu kalau mobilnya kempes, mereka pilih lari. Mereka pilih lari ke hutan, mereka pilih lari mencari tempat bantuan apa. Mereka enggak dihajar. Bantai. Benar-benar dari kayak logis gitu. Bodoh Iya. amat. Mau kempes enggak kempes, hantam aja pakai mobil itu. Iya. Nah, pas tiba ke jurang, nah tadi kayak Bapak bilang, wah ini kemana Kemana ini? lagi arah ceritanya? Kemana lagi? Pokoknya Tiba-tiba tiap adegan tuh pasti kayak mikir, ini kemana arah ceritanya? Gitu. karena tiba-tiba ada jurang gitu di suatu apa? Hutan. Hutan villa yang kayak, hah? Ini film apa sih gitu? Film apa sih? Nah, pas tiba mereka ngumpul apa sih? Nah, yang bikin mungkin mereka agak perpanjang film itu waktu si Amir dan si Wati ke bukit ya. Ya. Kayak direkam itu kayak kita tuh jadi bertanya-tanya loh. Iya. Apa sih maksudnya? Mereka mau ngapain? Apa sih, tinggal ngomong aja sampai kayak si Amir tuh bertele-tele gitu kayak suatu film lain lah. Iya. Si Wati bilang, "Apa bangsa? Apa?" gitu. Maksudnya bener-bener kayak orang yang kayak logis gitu loh bertanya. Janganlah kayak bertele-tele, langsung aja intinya gitu. Kita lagi pusing nih, Lagi kondisi pusing, gini. Kayak anjir, apalagi terus adegan yang kayak si Ani bangsat itu masuk ke kamar dan mereka bilang kan mereka selalu bersama tuh, bener-bener dari mereka harus bersama gitu, nggak boleh sendiri-sendiri kan. Sampai si Ani masuk kamarnya si Budi, karena dengar teriakan suara si Budi, dan ternyata si Budi matinya udah beda. Matinya udah beda, udah direvisi matinya. Nah itu kita nggak tahu tuh terkait revisi kan. Akhirnya mereka balik ke mobil, baru di situ terungkap ternyata mereka itu adalah karakter fiksi dari seorang penulis untuk membuat suatu cerita dan bertepatan di sana. Nah jadi setiap yang mereka lakukan itu adalah tindakan dari si penulis. Jadi jika ada tidak yang cocok maka direvisi lagi sama si penulis. Makanya ada adegan-adegan yang dimana itu berubah, looping, berulang mati hidup lagi. Tunggu lagi karena terkaitnya revisi. Notice nggak si Ani itu suka ngeliat ke atas loh. Aku nggak tahu tuh maksudnya apa. Si Ani semenjak yang ceweknya Budi. Iya, aku ngasih bagian si Ani suka ngeliat ke atas. Pokoknya tiap ada kejadian apa dia pasti dia lihat ke atas. Tapi pas dia ngeliat ke atas itu, saya juga ngeliat. Tapi waktu si Amir udah jelasin bahwa mereka itu karakter fiksi. Ya berarti dia ngeliat apa? Mungkin beranggapan bahwa kenapa melihat ke atas? Si kreator ya. Dan timeline waktunya itu berbeda. Timeline waktunya si penulis itu adalah masa kini, sedangkan timeline dari karakter fiksi filmnya ini adalah tidak ada. Jadi seniat-niat penulis itu membuat sebuah cerita, disitulah timelinenya. Mau itu malam, siang, sore, subuh, tergantung penulis. Tapi yang keren itu adalah pembawaan filmnya itu ada perubahan warna, suhu ruangan, suhu warna itu kayak memang editingnya. Karena memang mereka menang nominasi editing ya. Iya. Editing terbaik ya film ini. Editing terbaik, maksudnya. Dan juga di film ini CGI-nya itu nggak buruk-buruk banget lah. Maksudnya dengan kualitas film yang seperti ini ya. Nggak ketara. Maksudnya kentara. Ketara sih. Kentara. Kita tahu lah itu CGI. Cuma tapi nggak buruk lah. Ya balik lagi ke konsepnya. Memang filmnya absurd. Filmnya absurd gitu. Jadi apapun kita terima. Dan kenapa kita terima apapun absurdnya dari suatu film? Karena ini adalah karakter fiksi. Dimana apapun yang kita imajinasikan itu pasti ada. Seperti kita lah membayangkan kita bisa terbang, itu bisa terbang. Cuma kan ada di pikiran kita doang. Nggak, kalau ternyata bisa terbang kan enggak. Karena memang itulah konsep dari film si Setan Alas ini, nggak sesuai judulnya malah. Dan film ini berubah genre, tapi kita bisa terima. Benar. Genrenya. Bayangkan dari awalnya horor-horor klise Indonesia pada umumnya, berubah ke kayak cerita psikopat, pembunuhan, berubah ke aktor melawan kreator, terus berubah lagi ke Resident Evil. Dan ada kayak adegan tangan yang nahan mukanya si Iwan tuh kayak pikir, wah ini balik lagi nih ke horor sebelumnya. Ternyata enggak lagi. Pas padahal di ruangan si Iwan ini mau dibelah mulutnya, ruang merah, ruangan keempat yang kata si Mang Dadang dikunci, nggak dibersihin, belum dibersihin, dan kuncinya hilang. Di situ kayak ada ruang santet, kayak ruang ritual kayak ilmu hitam gitulah, dan ada foto-foto koran, ada kayak tahun-tahun, kayak ada tahun 1995, pas mereka nyebut tahun, tiba-tiba muncul sesuatu yang nggak kita duga-duga. Apa itu? Zombie. Coba, film horor Indonesia mana? Film horor ya, bukan film thrill ya. Kan kalau memang ada film Indonesia kan. Zona merah kan itu memang itu kan niatnya memang untuk horor ya. Ini kan niatnya kita film horor ya dengan jump scare murahan gitu. Iya, horor hantu ya. Hantu gitu loh. Tiba-tiba ada zombie. Bahkan yang Pengabdi Setan aja yang tiba mayat hidup itu kan hantu ya, mayat hidup betul. Dan adegannya itu memang pocong, kuntilanak atau makhluk hitam gitu kan. Itu kan horor ya kan guys. Nah tapi ini the real zombie. Coba zombie di film horor coba. Bisa kan bayangkan nggak sih? Terus dan zombinya tuh mereka langsung, kenapa zombie? Sampai si Amir ini bilang penulisnya terlalu malas untuk
untuk menciptakan ini baru gitu. menciptakan ide baru, menggunakan ide lama, terus mereka kayak sibuk-sibuk, terus ternyata mereka meremehkan zombinya ya, karena jalan lambat, zombie klasik tahun. Terus pas si Ani bilang zombinya 5 meter, tenang, itu klasik, zombie klasik katanya. Jalannya pelan. Baru si Iwan nanya, zombie klasik? Apa zombie klasik? Zombie klasik itu yang nggak bisa lari, karena lari itu dicipta tahun 2000. Jadi tiba-tiba muncul ide baru si penciptanya, zombinya bisa lari. Baru si Wita bilang, Wati bilang, kalian kalau punya ide simpan-simpan aja dalam pikiran kalian, nggak usah diomongin. Dan anjir, akhirnya mereka ngapain? Perang, nyiapin senjata, nahan lemari, semua udah si Amir pegang sniper, si Iwan megang samurai plus senapan. Tapi epic Wati sih. Tap nasi Wati. Emang benar nggak apa-apa nih si laki-laki nggak kita tolong, nggak apa-apa, biarkan aja, kata si Ani kan. Tiba-tiba dia ke gudang senjata nih, mana ya, buka sana, ke balkon, itu epic sih, puas kali sih. Anjir, ketawa, pecah banget situ. Terus akhirnya ada bom juga, ada bom C4 juga. Itu CGI kan? CGI. Tapi keren ya? Keren banget C4 loh. C4 bom tiba-tiba meledak. Akhirnya zombinya kayak tetap lewat ya kan, tetap masuk ya kan. Masuk kayak terus pas adegan masuk itu kemana? Tiba-tiba zombinya hilang. Kan revisi. Oh iya, tiba-tiba direvisi lagi. Tiba-tiba direvisi, zombinya hilang. Terus kirain hilang kan, mereka udah lega. Tiba-tiba zombie si Budi hidup. Raja terakhir. Akhirnya mereka kayak nyerang gitu. Iya. Pakai slow-mo ya. Slow-mo kayak film. Keren. Kayak Matrix kayak Matrix kan yang ngindar peluru kan. Yeah. Cuma ini kayak anjay, kayak poster film action. Yeah. Si Iwan nusuk pakai pedang, si Amir nembak ke kepala. Tas. Itu keren sih. Keren banget. Aku paling suka adegan zombie sebenarnya. Walaupun itu absurd tapi itu aku paling suka. Terus makanya, dan ada juga adegan yang mungkin lewat sebelum zombie itu, ada adegan waktu si Iwan mau dibunuh pakai makhluk halus itu kan, si Amir ada ke atas ya kan, mau nolongin ya kan. Ternyata pas sampai ke atas tiba-tiba dia jatuh. Ya. Kami bingung nih nonton, jatuh kenapa nih? Apakah ada mayat atau si Iwan mati. Telat nolonginnya. Ternyata anjay. Perubahan cerita lagi. Dan waktu ketawanya tuh pas cewek-cewek yang di bawah tadi ke atas. Ternyata dibikin penulis itu dicoret. Si Amir itu adalah kuntilanak kaki satu. Baca catatanku. Itu percaya gak sih? Iya, baca catatanku. Dia ngasih ide kayak cara bertahan hidup. Kayak sebelumnya, Ani, bapakmu punya senjata. Iya. Senjata nggak? Jadi langsung kepikir sama si penulis membuat senjata di bawah tanah. Nah, kirain baca itu biar si Ani ngasih ide ke penulis, tiba-tiba cara bertahan hidup di film horor Indonesia. Film Indonesia yang klise. Jangan datangi suara aneh. Senjatai diri Anda. Terus, baca doa di semua agama. Apalkan semua doanya. Terus ada lagi senjatai diri Anda. Pokoknya di sini semua kegelisahan kita dengan film horor Indo dijelaskan di situ. Iya, dijauhi benar. Maksudnya di list-list itu kayak the real film Indo rata-rata kayak sesuai isi list itu. Kebanyakan film horor Indo garing yang di situ jelasin situ. Dan di antara film horor lain kita udah nebak endingnya. Antara ada yang mati, selamat, atau menggunakan jampi-jampi agama. Iya. Atau kekuatan cinta. Di sini nggak ada, bros. Di sini fiksinya masih di dunia mereka karena si penulisnya balik lagi nih ke POV penulis. Karena POV penulisnya pun mumet dia. Karena dia merasa juga dia jalan cerita itu nggak disetujui sama si ininya, si produsernya atau sih penerbitnya kayak karena penerbitnya pun bilang judulmu tuh selalu absurd gitu loh. Ceritamu absurd gitu loh. Jadi waktu ada adegan akhirnya pas yang si Iwan sama Amir jadi zombie, si Ani bilang ini sama Wati, kamu percayakan sama aku. Kukira ngapain kan? Iya. Kukira dia akan menggunakan kalimat apa gitu, tiba-tiba bunuh diri bareng kayak anjir. Maksudnya kayak karakter fiksinya udah bikin mati semua kan, mati kan. Terus tiba-tiba kayak pas bunuh kebakar gitu, mulai kayak dunianya mereka kayak kebakar, pohon-pohon kebakar, rumah keangkat, rumah-rumahnya meledak, hancur. Ternyata si penulisnya itu sedang membakar naskahnya. Dan tiba-tiba ditelepon sama si produsernya. Sudah, ini aku ada project, kamu kerjakan project ini, maka mungkin aku akan memproduksi naskah absurdmu katanya. Pas dibuka ayat cinta. Ini kenapa makin tiba-tiba ayat cinta gitu loh. Ke anjir, kayak tiba-tiba ini kita genre horor gitu loh.
Ayat-ayat cinta bang. Makanya habis nonton film ini tuh bukan film horor Oh, sih, ini film komedi misteri kali ya. Komedi misteri yang nggak disebutin komedinya. Iya. Nggak ada kan? Ini cerita genrenya Iya, komedi betul, nggak ada betul. kan? Tapi kita ketawa dengan film ini. Asli seru sih. Terhibur sih, Terhibur. Terus apalagi dan ternyata pas dia garap yang ayat cinta, karakter fiksinya tetap hidup. Kok kepikiran ada Anong gitu dalam situ? Iya kan? Tiba-tiba ada itu. Anong belum. Makanya Yang kocak juga. cameo kan jadi. Kalau misalnya ceritanya nggak selesai, kamu saya gantikan sama Joko Anwar. Joko Anwar, iya. Kalau kamu nggak selesai ceritanya, jadikan Joko Anwar loh. Anjir ini tambah universe Joko Anwar nih. Makanya ini nambah universe lagi. Terus kayak apa? Pas si produsernya bikin garap naskah yang lain, karakter fiksinya tetap hidup. Kenapa? Karena naskah yang dia tulis tangan itu masih ada. Nah, jadi mereka kayak bisa kita harus ngapain di sini. Karakter itu tetap hidup walaupun ternyata di POV-nya Penulis waktu terus berjalan dari 2026, 2010, 2014, 2027, 2025 sampai 2047. Kena mobil yang kuning lah, kalau kalian nonton mobil kuning yang di bawah siwat berubah jadi mobil terbang. Ngalahin Elon Musk. Mobil terbang coy. saking udah ke masa depan nih. Masa depannya coba tiba-tiba dia ngebuka lagi naskahnya. Itu ngakak sih. Anjir, teknologi ya. Nggak, hebat itu kok kepikiran ya cerita kayak gitu ya. Itulah dia. Kepikiran, gokil sih. Gokil banget. Terus jadi kayak karakter fiksinya terus kita ngapain? Ya sudah, kita lakukan apa aja yang Sesuka kita. karena sampai penulisnya mau melanjutkan lagi cerita kita tuh. Soalnya penulisnya udah tua. Penulisnya udah tua, Udah rentan. kayak lagi mati gitu. Makanya aduh, ngakak sih film ini. Ngakak sih. Puas sih dengan ending ceritanya puas. Dan endingnya bisa dijadikan sequel ya. Bisa dijadikan sequel atau lanjutan tergantung dari yang punya film. Iya, mau bikinnya kemana arahnya. Dan Kami udah pasti bocorannya. ya. Jadi kalau kalian ingin menonton film horor yang sumpah, sejujurnya ini film horor beda dari yang lain. Ini bukan di endorse, bukan dibayar ya. Iya, ini sumpah kalian mungkin kaget sih nonton film. Kagetnya tuh kaget tergagum sih. Kagum bahwasanya film Indonesia tuh bisa next level gitu. Iya. Dibanding pernah nggak sih horor sci-fi? Ini yang pertama sci-fi. Coba bisa ada mobil terbang, ada senjata berengan, ada zombie tiba-tiba yang endingnya tiba-tiba zombie menyerbu. Itu kan tandanya film zombinya pengen digarap. Iya. Sama sutradara sama si produsernya. Iya. Keren sih. Terus kalau rating aku sih 9/10. Pinnya sih 10/10, cuman kan kesempurnaan dari Allah. Jadi kita hanya bisa ngasih 9. Kalau 10 lebih kali. Siap. Bagi yang butuh Hiburan, kegiatan mungkin malam minggu setelah buka puasa, boleh nonton sekeluarga, boleh bawa nenek uyut pun boleh, karena nggak ada horor. Nenek uyut kalian nggak akan terkejut sakit jantung, nggak akan, karena filmnya absurd. Maka nenek uyut kalian wow gitu. Kan di situ ada ada kan tiba-tiba ada lubang serigala bos, anjay keren. Tapi ini pokoknya katanya film ini itu menggambarkan ke kita kalau takdir hidup kita itu kita bisa bikin sendiri. Benar. Intinya di situ. Jadi kayak apapun yang sudah ditulis, selagi itu bukan yang selagi kita mau mencoba yang berbeda, bisa beda hasilnya. Benar, bisa beda. Kalau kematian kan memang udah tertulis, tapi kayak seperti tujuan hidup kita mau kemana itu hanya diri kita yang tahu. Iya, gitu. betul. Di film itu mengajarkan hal itu sih, ada positifnya karena walaupun sudah ada yang ngatur, kita harus adegan ini, kamu harus kayak gini, tetap diri kita lah yang mengendalikan tubuh kita ini untuk mau kemana arah. Karena contohnya yang gudang senjata ya. Iya. Kan ide mereka tuh yang bikin sendiri. gudang senjata itu ada. Mendoktrin si penulis untuk Iya. adakan itu. Iya. Dan ini pas ending cerita ternyata ini ada gamenya. Iya, mau dibikin game di Steam. Bagi kalian yang punya Steam, cobalah cek aja di gamenya. Bulan Oktober tapi keluarnya. Bulan Oktober keluarnya. Oktober tahun ini keluarnya. Dan ini kan nonton filmnya ini bersamaan juga dengan yang membuatnya, sutradaranya. Pak siapa? Yusuf Tengkorak. Pokoknya ada Tengkorak. Yusron Fuadi Tengkorak. Fuadi Tengkorak, kita anggapnya Tengkorak aja. Nama kerennya bos. Itu orangnya absurd. Iya. Karena disitulah waktu nonton itu kayak ada sesi tanyanya. Jadi kami bertanya-tanya lah. Dan kelihatan sih film sama sutradara itu senyawa ternyata. Emang ternyata seabsurd itu juga sutradaranya. Karena memang sebenarnya film itu kuncinya di sutradaranya. Dan asal kalian tahu, film ini tuh
edit sampai 8 bulan sampai 1 tahun di infonya. Dan film ini sebenarnya rilisnya 2023. Film ini sudah selesai dibuat di tahun 2023. Udah dapat award di luar negeri. Udah masuk di luar negeri, tayang-tayang luar negeri. Cuma di Indonesia baru tayang di 2026 ini. Karena ya paham lah, Indonesia bos. Kalian tahu kan Indonesia? Hah? Aduh janganlah. Jangan disebutin, ini kita bahas politik pula nanti. Pokoknya Indonesia. Oke, pokoknya susah lah tayang di Indonesia. Tapi tak kenapa aku berharap film ini banyak nonton sih. Bener sih, kayak supaya merasakan apa yang kami rasakan gitu. Iya bener lah. Keabsurdannya kalian harus tahu. Walaupun waktu tayangnya sedikit, terus lokasi tayangnya juga sedikit. Padahal filmnya bagus lah. Padahal yang buat orang Indonesia loh. Iya. Padahal kalau mereka memperbanyak film Indonesia tuh tayang, wah bagus. Kayaknya mereka nggak nonton dulu sebelum memutusin itu, makanya mereka takut nggak laku filmnya. Iya sih benar. Dan di Rotten Tomato aja 82%. 82% loh. Film luar aja cuma 60% biasanya. Iya. Ini film Indo loh. Makanya subtitlenya Inggris kan. Iya. Itu aja sih, sekian dari review kami. 2 review, 2 roasting. Bagi kalian yang penasaran, segera nonton Setan Alas. Tanggal 5. Oke. Kalau mungkin setelah ada yang udah nonton dan mau komen atau like, boleh di bawah. Oke. Jangan lupa share. Bye-bye. Udah Bang. Jangan sayanya. Kita mau bikin thumbnail. Oh iya, thumbnail. Baru mau pakai alas kaki. Biar apa? Alas setan. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Rambut saya bagus sih, lagi bagus sih. Duh, bagus. Sad boy bukan? Wajar sad boy. Ingat, gudang garam isinya bukan rokok tapi garam. Gudang garam isinya bukan garam tapi rokok. Isinya rokok bukan garam. Kok bisa ya? Tadi udah ketekan loh. Bajingan. Saya pun nggak ngaji. Bajingan. Aduh, bangsa. Persis seperti filmnya bangsa. Setan Alas. Ada yang nggak rekam anjir, udah ngomong 30 menit. Udah bebusan. Ada lupa lagi adegan yang mau direview. Kita ulang dari adegan revisi bang. Kela udah ngamut kali lagi ulang bangsat. Aduh, gudang garam isinya rokok bukan garam. Aduh, the real sad boys ini. Udah keren soal tenggorokan, ulang 2 kali nih.